Kemudian yang kedelapan, bacaan ketika mendengar adzan dan iqamah. Ya. Bacaan ketika mendengar adzan dan iqamah. Dianjurkan bagi orang yang mendengar suara adzan dan iqamah agar mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum nidaa faqulu misla ma yaqulu muadzin." Apabila kamu mendengar panggilan adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Muttafaq alaih. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-muadzin Allahu akbar Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar. Apabila muadzin mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar, maka seorang antara kalian mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar. Summa qala asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah, maka kalian ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah. Summa qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ucapkanlah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Summa qala hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwwata illa billah. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Summa qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, maka ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Summa qala Allahu akbar Allahu akbar, qala Allahu akbar Allahu akbar. Muadzin mengatakan Allahu akbar Allahu akbar, maka ucapkanlah Allahu akbar Allahu akbar. Summa qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah. Muadzin mengatakan la ilaha illallah, maka katakanlah la ilaha illallah. Min qalbihi dakhala jannah. Dari lubuk hati maka dia akan masuk surga. Jadi barang siapa yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin, atau ketika mendengar bacaan hayya 'alatain, ia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, atau memadukan antara hayya 'alatain dengan haula, bacaan la haula wala quwwata illa billah, maka insyaallah ia benar. Manakala muadzin selesai dari mengumandangkan adzan atau iqamah dan jemaah yang mendengarkannya sudah menjawabnya, maka sesudah itu dianjurkan mengucapkan apa yang tertuang dalam hadis berikut ini. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tum muadzinu faqulu misla ma yaqul. Apabila mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. Summa shallu alayya, kemudian bersalawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan, karena barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, maka Allah bersalawat padanya 10 kali. Summa sallallahu alaihi wasilah, kemudian memohonlah kepada Allah untukku wasilah. Fa innaha manzilatun fi jannah, karena wasilah itu adalah kedudukan yang tinggi di dalam surga. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah, tidak layak bagi diraih kecuali oleh
hamba di antara hamba-hamba Allah. Warju an aguna anahu, dan aku berharap akulah yang mendapatkannya. Taman sadali wasilat halat lahu safarat, maka barang siapa yang memohonkan wasilah untukku kepada Allah, niscaya ia berhak atas syafaat. Hadis sahih. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'u nida'a, barang siapa yang ketika selesai mendengar azan dia mengucapkan Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah wal hasu maqama mahmuda alladhi wa'da illa khalat lahu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengucapkan itu, maka dia berhak atas syafaatku di hari kiamat. Suatu hal yang perlu diketahui, dianjurkan bagi setiap muslim untuk memperbanyak doa antara azan dan iqamah, karena doa pada waktu itu mustajab atau terkabul. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u la yuraddu, doa tidak ditolak bainal adani wal iqamah, di antara adzan dan iqamah. Hadis sahih. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Mari kita lanjutkan yang kedelapan. Hal yang sangat menarik untuk kita ketahui bahwa baik yang mendengar adzan dan seterusnya, maka ada hal yang sangat menarik, bacaan-bacaan dari yang mendengarkan adzan, dalilnya yang sangat banyak sekali. Maka ulama yang begitu terkenal, yakni Al-Imam Ibnu Qayyum, meringkasnya. Ada 5 amalan ketika mendengar adzan. Dari ringkasan dari dalil-dalil ini tadi, yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Seperti takbir, ya kita takbir, syahadatain, syahadatain, kecuali halatain, yakni 2 kalimat, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka jawabannya boleh la haula wala quwata illa billah. Itu. Jadi seluruh apa yang dibaca muadzin sama kita menjawabnya, terkecuali halatain tadi, 2 kalimat, yakni hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jawabnya gimana? La haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi lihat, siapa yang solawat kepadaku, memohonkan al-wasilah kepada Allah untukku, kata Rasulullah, maka nanti ada doa dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, yakni meminta pada Allah untuk Rasulullah apa yang namanya al-wasilah, nan keutamaannya, sebagaimana hadis yang barusan kita dengarkan. Jadi setelah adzan itu kita bersolawat, kemudian memohonkan doa setelah adzan tadi. Doanya nanti insya Allah akan kita kirim juga. Kemudian berikutnya membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bil islami dina, dan seterusnya. Ini setelah adzan ya. Kemudian yang kelima, memanjatkan doa sesuai dengan keinginannya. Kenapa? Karena antara adzan dan iqamah mustajabah. Ya, antara adzan dan iqamah mustajabah. Baik, saya akan share dari ini semuanya tadi tentang adzan dan amalan-amalan jawaban-jawabannya. Yang pertama adalah doa selesai adzan. Doa selesai adzan. Kemudian kalau sholawatnya biasa ya, sholawat Ibrahimiyah yang paling sempurna. Salat Ibrahimiyah itu seperti kita tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salat Ibrahimiyah. Setelah itu jangan lupa kita berdoa. Ingat di sini tadi ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah. Lihat di sini juga sudah saya share mustajabahnya doa antara adzan dan iqamah. Masya Allah. Kemudian juga itu waktu antara adzan dan iqamah adalah waktu mustajabah. Ini juga sudah di-share. Biar ini saya maksud memberikan kemudahan-kemudahan. Ada kitab panduannya, ada kita tambahkan dengan gambar-gambar untuk memberikan kemudahan. Wallahu alam. Kemudian yang ke-9, hal-hal yang dianjurkan bagi muadzin. 9. Hal-hal yang dianjurkan bagi muadzin. Fiqhus Sunnah juz 1 halaman 99. Dianjurkan bagi muadzin untuk memiliki beberapa sifat berikut ini. 1. Hendaknya muadzin meniatkan azannya demi mendapatkan ridho Allah. Maka dari itu ia tidak mengambil upah dari profesinya sebagai tukang azan. An Utsman bin Abil As qala, dari Utsman bin Abil As dia berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, aj'alni imama qaumi, jadikanlah, angkatlah aku sebagai imam bagi kaumku. Qala, Rasulullah SAW bersabda, anta imamuhum, engkau adalah imam bagi mereka. Waqtani bi'afihim, dan berpapakanlah dengan orang-orang yang paling lemah di antara mereka. Wat hadar dan muaddinan la ya'budu ala adanihi amiran, dan angkatlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah dari adanya. Hadis sahih. 2. Hendaklah muadzin suci dari hadas besar dan kecil, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan hal-hal yang dianjurkan baginya berwudu. 3. Hendaklah ia berdiri menghadap kiblat. Ibnu Munzir berkata, sesuatu yang telah menjadi ijma atau kesepakatan para ulama bahwa berdiri ketika adzan termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena suaranya sangat keras, dan termasuk sunnah juga ketika adzan menghadap ke arah kiblat. Sebab para muadzin Rasulullah SAW mengumandangkan adzan sambil berdiri menghadap ke arah kiblat. 4. Menghadapkan wajah dan lehernya ke sebelah kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan ke sebelah kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebagai Abi Juhaifah, dari Abi Juhaifah annahu ra'ai Bilalan yu'adzin, dia pernah melihat Bilal beradzan, mengumandangkan adzan. Qala, ia berkata,
Padahal tuh tabahu fahu hakuna biadan. Kemudian saya ikuti mulutnya ketika itu ke arah sini dan ke arah sini dengan adan tersebut. Muttafaq alaih. 5. Memasukkan 2 jari ke dalam telinganya karena ada pernyataan Abu Zuhaib. Ra'aitu Bilalun yu'addin. Saya melihat Bilal memandangkan adan. Wa yaduru wa yubbihu fahu hakuna. Dan dia berputar serta mengarahkan mulutnya ke sini dan ke sini. Wa isba'ahu fi uduni, dan sedangkan kedua jarinya berada di telinganya. Hadis sahih. 6. Mengeraskan suaranya ketika adzan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yasma'u madza sautil muadzin," karena sesungguhnya tidaklah akan mendengar sejauh suara muadzin, jinun wala insun wala syai'un, baik di kalangan jin, manusia atau sesuatu apapun yang lainnya, illa sajidalahu yaumil kiamat, melainkan mereka akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Hadis sahih. Baik, barakallahu akhi. Mari kita lanjutkan hal yang sangat menarik. Apa itu yang ternyata Masya Allah syariat kita itu sangat lengkap sekali, yang berkaitan dengan seluruhnya. Di antaranya di sini hal-hal yang dianjurkan bagi muadzin, orang yang selalu terus bertugas mengumandangkan adzan. Hendaklah ini diperhatikan. Pertama, seorang muadzin hendaklah mendambakan rahmat, ridho wajah, ikhlas semata-mata karena Allah. Itu jangan ada niatan-niatan yang lain. Niatnya semata-mata karena Allah agar mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Di sini disebutkan bahwa Rasul ketika ditanya, "Jadikanlah aku ya imam bagi kaumku," maka engkau menjadi imam bagimu. Tapi ada beberapa syarat. Syarat pertama, jadikanlah yang lemah di antara mereka sebagai ukuran, dan angkatlah muadzin yang tidak mengambil upah dari adzannya. Artinya, kalau seorang imam itu yang menjadi standar ketika mengimami, lihat ada yang lemah tidak yang ikut sholat itu. Bagi muadzin hendaklah ia mengikhlaskan karena Allah. Terlepas nanti ada sesuatu itu urusan berbeda. Yang penting luruskan niat semata-mata karena Allah. Yang kedua, hendaklah muadzin itu bersih, baik dari hadas kecil apalagi hadas besar. Kalau hadas kecil aja lebih baik kita adzan, sebelum adzan itu mengambil air wudu dulu, apalagi ini hadas besar. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya yang ketiga, dengan berdiri dan menghadap kiblat. Nggak ada ya orang adzan itu sambil duduk, jarang ya kita jumpa ya. Adzan itu ya berdiri. Kemudian yang keempat, menghadap wajah dan leher ke sebelah kanan ketika membaca hayya 'alas shalah. Jadi habisnya lehernya itu menghadap ke kanan. Hayya 'alas shalah, ke kanan. Itu. Kemudian ketika membaca hayya 'alal falah, maka ke kiri leher dan kepala. Jadi hayya 'alal falah. Kalau hayya 'alal falah, sekali lagi, kalau hayya 'alas shalah ke kanan, kalau hayya 'alal falah ke kiri. Itu Masya Allah, luar biasa di Islam itu. Kemudian
yang kelima, memasukkan 2 jari ke dalam telinganya. Biarkan, karena suaranya keras ya jamaah ya. Kalau ditutup telinganya kan suaranya nggak terlalu keras untuk dirinya sendiri. Biar tidak merusak genderang dari orang yang adzan itu. Maka ditutup. Masya Allah, lihat Islam itu memberikan sekecil-kecilnya efek yang negatif itu. Kemudian yang keenam, mengeraskan suara ketika adzan. Jadi ketika adzan itu usahakan dikeraskan suaranya. Kalau sekarang baik dikeraskan maupun tidak, tetapi tetap diusahakan dikeraskan. Walaupun sekarang di semua masjid, musola, apapun namanya tempat ibadah kaum mukminin, sudah suara pengeras suara itu sudah sangat nyaring sekali. Kalau dahulu para sahabat itu kalau mau adzan nyari tempat yang sangat tinggi untuk adzan biar suaranya kemana-mana. Sekarang muadzin, meskipun sekarang juga di masjid-masjid masih banyak menara ya, tapi adzannya nggak naik ke atas. Tetap sudah di bawah. Pengerasnya aja taruh di atas, sama aja. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya yang ke-10, berapa jarak antara adzan dengan iqamah? 10. Berapa menit jarak antara adzan dan iqamah? Sebaiknya antara waktu antara adzan dan iqamah disediakan kesempatan yang cukup untuk bersiap-siap sholat dan menghadirinya, karena azan disyariatkan untuk waktu ini. Jika tidak demikian, maka hilanglah faidah azan. Al-Habib Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juz 2 halaman 106 menyebutkan bahwa Ibnu Battal menegaskan tentang rentang waktu itu tidak didapati batasan jelasnya. Yang penting adzan dimaksudkan untuk memastikan telah masuknya waktu sholat dan agar masyarakat berkumpul di masjid. Iya. Jadi jarak antara adzan dengan iqamah silahkan ditetapkan berdasarkan musyawarah dari DKM. Mungkin masjid satu dengan masjid yang lainnya berbeda-beda. Mungkin waktu ya subuh dengan waktu maghrib mungkin juga berbeda. Silahkan ditetapkan, karena di sini ya Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahumullah menyebutkan bahwa Ibnu Battal menegaskan tentang rentang waktu itu tidak didapati batasan jelas. Yang penting adzan dikumandangkan untuk memastikan telah masuk waktu sholat dan agar masyarakat berkumpul di masjid. Silahkan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-11, dilarang keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan. 11. Dilarang keluar dari masjid sesudah adzan dikumandangkan. An Abi Syahsahi qala, dari Abi Syahsahi dia berkata, kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah. Kami duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Adzan muadzin, kemudian muadzin mengumandangkan adzan. Faqama rajulan minal masjid, kemudian berdiri seorang laki-laki dari dalam masjid, kemudian dia keluar. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid. Kemudian Abu Hurairah memperhatikan orang itu sampai dia keluar dari dalam masjid. Faqala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, amma hadza faqad asaf Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang ini sungguh dia telah berbuat durhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Iya. Kemudian yang ke-11, dan ini banyak yang belum tahu. Jadi ketika kita sudah di masjid di dalam, kemudian dikumandangkan adzan, sambil menunggu didirikannya sholat iqamah,
maka saat itulah dilarang untuk keluar dari masjid kecuali ada udzur syar'i. Udzur syar'i misalkan apa? Batal, ambil air wudhu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah di dalam masjid, hendaklah ia tidak keluar. Lihat, Abu Bakar pernah melihat ketika ada seseorang keluar dari masjid, ia perhatikan. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ia telah berbuat durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi kalau tidak ada udzur yang syar'i, ayo kita dzikir, berdoa, karena antara adzan dan iqamah tadi apa? Waktu mustajabahnya doa. Jangan kita sia-siakan. Inilah materi kita, Masya Allah, banyak sekali ya, sangat luar biasa. Semoga ini menambah ilmu bagi kita semuanya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya Bu Dokter. Oh, tanya, boleh? Ya. Aturan dua-duanya. Kalau satu, karena satunya megang mic. Iya, makanya yang benar dua-duanya. Panjang lama, tapi kalau iqamah itu cepat pendek. Iya, karena kenapa? Apakah sudah ditetapkan kalau iqamah itu cepat-cepat, kalau azan panjang-panjang? Tadi lafadz-lafadznya pun memang seperti itu, sudah ditetapkan, sudah dicontohkan bahwa kalau adzan itu suaranya dikeraskan, kalau perlu sekeras-kerasnya guna untuk memperdengarkan orang bahwa waktu sholat sudah masuk. Akan tetapi ketika iqamah itu sebaiknya tidak pakai pengeras luar. Karena apa? Jamaah sudah masuk, tinggal siap didirikan sholat berjamaah. Maka lafadznya juga tidak sepanjang dari lafadz adzan tadi. Biasanya dua-dua, ini tadi satu-satu, pendek dan seterusnya. Iya, wallah. Silahkan. Kalau qobliyah subuh itu azan dulu baru kita qobliyah subuh. Iya. Kalau qobliyah subuh, adzan dulu baru qobliyah, jawabnya sahih. Jadi ketika adzan, dengarkan dulu adzan. Dengarkan sesuai dengan lafadz adzan tadi, kita dengarkan, kita sambut, kita lafadzkan sama kecuali halatain tadi. Setelah itu baru membaca sholawat Nabi, kemudian baru doa untuk setelah adzan tadi, kemudian boleh langsung berdoa, boleh langsung qobliyah subuh dulu. Kalau itu qobliyah subuh dulu boleh, kemudian berdoa boleh, kalau sholat sendirian ya. Kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah ya tentu sholat qobliyah dulu. Kalau belum di rumah ya. Kemudian masih ada waktu baru berdoa. Dikhawatirkan nanti kalau berdoa dulu, iya kalau doanya pendek, kalau doanya panjang nanti tidak mendapatkan yang namanya qobliyah subuh atau fajar tadi. Wallahu a'lam, seperti itu. Afan. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.